Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak diusir dari surga, iblis berjanji akan terus menyesatkan manusia, agar berpaling dari perintah Allah, dan menjadi teman setianya di neraka jahanam kelak. Misi iblis sudah jelas, yakni mengganggu dan menggoda manusia. Dia datang dari arah manapun, dan menggelincirkan manusia seluruhnya, agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyesatkan manusia, iblis yang bernama asli Azazil ini tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh keturunannya. Umar bin Khattab menyebutkan, setan memiliki 9 keturunan, dan masing-masing memiliki tugas. Memahami berbagai nama dan tugas setan, bisa membantu kita lebih waspada dan teguh dalam menjalani kehidupan, sesuai tuntunan agama. Dengan mengetahui peran mereka, dapat menjadi peringatan bagi kita semua, agar lebih berhati-hati dalam setiap langkah dan keputusan. Berikut nama-nama keturunan iblis beserta tugasnya. Pertama, Zalitun. Setan Zalitun bertugas menggoda orang-orang di pasar dan menebar kecurangan, seperti melakukan transaksi jual beli dengan kebohongan, penipuan, memuji-muji barang dagangan, memanipulasi timbangan, dan bersumpah palsu. Setan Zalitun berupaya membuat manusia tidak jujur dalam transaksi perdagangan. Di era digital ini, peran setan Zalitun pun merambah semakin luas, baik di marketplace hingga bisnis modern. Kedua, Watsin. Setan Watsin bertugas menggoda manusia, agar mengungkapkan respon berlebihan ketika tertimpa musibah, seperti menangis histeris, depresi, dan sebagainya, bahkan hingga mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ketiga, Lakus. Setan Lakus bertugas menggoda manusia, untuk menyembah selain Allah. Lakus mempengaruhi manusia agar mempercayai tahyul, dukun, ataupun perbuatan syirik lainnya. Keempat, Akwan. Setan Akwan bertugas menggoda para penguasa, untuk berbuat zalim, menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang salah, dan sebagainya. Kelima, Hafaf. Setan Hafaf bertugas membujuk dan menggoda manusia untuk menenggak minuman keras, menggunakan narkoba, dan hidup berfoya-foya. Keenam, Murrah. Setan Murrah menggoda para musisi dan penyanyi, agar mereka terjerumus dalam hiburan yang melalaikan dan merusak akhlak. Setan Murrah berusaha mengarahkan seni musik dan hiburan, agar digunakan untuk hal-hal yang negatif dan menjauhkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, Masud. Setan Masud bertugas menyebarkan hoaks dan gosip. Setan ini menggoda manusia, untuk menyebarkan berita-berita dusta, sehingga sulit ditemukan berita yang sebenarnya. Apalagi di masa sekarang ini, di mana medsos berkembang pesat, fitnah dapat menyebar sangat cepat dan menjadi viral. Kedelapan, Dasim. Setan Dasim bertugas menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, khususnya ketika seseorang masuk rumah tanpa memberi salam atau menyebut nama Allah. Dasim mengobarkan rasa benci di antara pasangan suami dan istri, hingga terjadi tindakan kekerasan ataupun perceraian. 9. Walhan. Setan Walhan bertugas mengganggu manusia saat bersuci, seperti berwudu, mandi, atau kegiatan lainnya. Walhan membuat manusia ragu-ragu dan was-was, apakah wudunya batal atau tidak, serta menggunakan air dengan boros atau berlebihan. 10. Hanzab. Jika ada rasa malas yang menyerang manusia saat ingin menunaikan ibadah wajib seperti sholat, itu merupakan salah satu ulah setan Hanzab. Setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia agar tidak melaksanakan sholat, melanggar etika sholat, dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Tugas utama Hanzab adalah menimbulkan rasa was-was, gangguan, dan kekacauan pikiran dalam diri orang yang sedang sholat. Akibatnya, seorang muslim yang sedang sholat akan kehilangan konsentrasi, dan sulit untuk khusyuk, bahkan terkadang lupa jumlah rakaat yang sudah dikerjakan. Akibat ulah setan Hanzab, saat sholat, manusia jadi memikirkan hal-hal duniawi, atau meragukan sahnya sholat. 11. Akwar. Setan Akwar bertugas menggoda manusia, untuk melakukan dosa zina. Mulai dari berpacaran yang dibumbui hawa nafsu, hingga melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis ataupun sesama jenis.
Setan akwar juga membuat pria atau wanita yang sudah menikah, menjadi tertarik dan selingkuh dengan pasangan orang lain. 12. Abiyat. Setan abiyat merupakan panglimanya setan, karena bertugas menggoda nabi, ulama, dan orang soleh. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk selalu waspada terhadap berbagai godaan yang datang dari setan. Dengan memahami peran dan tugas-tugas setan ini, kita dapat lebih siap menghadapi setiap tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Menyebut nama Allah, memperbanyak zikir, dan berdoa, adalah langkah-langkah efektif untuk melindungi diri dari tipu daya mereka. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama, dan tetap teguh di jalan yang lurus. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kami berlindung padamu ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk.